Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabi rahmatik Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatika wa ta'atik wa tadarak ummatahu bisari'i ighasatik nawayna ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid dharain amin. Fafham wa aqasu hurumatillahi aidan al-wajib ta'zimuha wa takrimuha bi ajalil karamati malaikatuhu al-ma'sumun al-mustafun li gurbihi wa hubbihi wal maqsusuna bi ta'atihi wa ibadatihi wa ta'ammal qawlahu ta'ala fi sya'nihim wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Wa fil hadits atatis samaa'u wa huqqalaha an ta'ita ma fiha mawdi'u arba'u asabi' illa wa fihi malak sajid lillahi ta'ala qad akramahumullah ta'ala bi ibadatihi wa khidmatihi wa asamahum min mukhalafatihi wa kafa bihadza lahum tashrifan wa takrima. Setelah kita mengetahui kemuliaan para nabi, jasa para nabi untuk manusia secara khususnya, kita tidak mengenal Allah, tidak dapat beriman kepada Allah, mengagungkan, memuliakan Allah, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, kecuali semua itu jasanya para nabi. Kita beriman pintu hidayah ditunjukkan dan dibukakan oleh para nabi. Kita menjadi orang yang mulia istimewa di sisi Allah dengan ketaatan, kebaikan, yang mengajarkan, yang mengarahkan, yang mendidik adalah para nabi. Karena itu mereka memiliki jasa besar kepada kalangan manusia khususnya. Lalu setiap amal kebaikan apapun yang kita lakukan sampai kepada mereka, sampai di dalam apa? Sahaif mereka, buku laporan mereka, masuk di dalam rekening mereka, masuk dalam tabungan mereka, masuk dalam kemuliaan mereka. Lah, setelah itu siapa? Nah, di antara yang khusus juga, yang memiliki kemuliaan keistimewaan, yang wajib kita muliakan, kita agungkan, yaitu para malaikat. Para malaikat yang maksum, tidak akan berbuat kemaksiatan, kemungkaran, dan mereka adalah makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus memuliakan mereka? Kenapa kita harus agungkan mereka? Ligurbihi wa hubbihi, karena kedekatannya kepada Allah dan cintanya. Dan mereka adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah mengabdi kepadanya. Malaikat itu tidak diciptakan oleh Allah untuk yang lain, tapi diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya, untuk taat, patuh kepadanya. Nah, itu nggak ada malaikat melanggar, nggak ada. Malaikat maksiat nggak ada. Untuk apapun.
Beda kalau para nabi. Para nabi itu maksum, tapi terkadang dibuat oleh Allah melanggar, bukan karena mereka memang sengaja melanggar, enggak, karena dibuat syariat, akan dibuat syariat. Jadi pelanggaran mereka itu disengaja oleh Allah untuk muncullah hukum, ya. Seperti contohnya sholat mestinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, karena logika mereka lupa dari Allah itu nggak mungkin. Nabi mengatakan apa? Para anbiya itu apa? Tanamu a'yununa wa la yanamu qulubuna. Matanya tidur, merem, tapi hatinya enggak. Kemudian sholat lupa, mustahil. Ini hal yang seperti tidur aja, katanya Nabi, mereka itu hanya menjamkan matanya, hatinya hidup masih. Apalagi saat beribadah kepada Allah, lupa kepikiran ini, kepikiran itu, tidak mungkin. Tapi kenapa kok bisa lupa? Biar muncul hukum. Untuk apa? Untuk manusia lainnya. Karena mereka tidak seperti Nabi. Kalau Nabi maksum, kalau mereka bukan maksum. Jadi ada kemungkinan melakukan kesalahan dalam sholatnya dan yang lain sebagainya, dimuncullah kesalahan dari mereka. Untuk apa? Menjadi pelajaran untuk kita. Nabi Adam tahu dilarang sama Allah, tapi kenapa kok dibuat oleh Allah Nabi Adam itu makan? Untuk mengajarkan kepada kita, bagaimana kalau kita melakukan kesalahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita bagaimana seharusnya. Diajarkan sikap kita ketika melakukan kesalahan, melanggar Allah, seperti itu dicontohkan oleh Nabi Adam, dicontohkan oleh nabi-nabi yang lain. Bukan kita melakukan pelanggaran nggak ada ya, gimana caranya ini, nggak tahu kita. Nah, Nabi Adam supaya tahu kita caranya. Oh, kalau melanggar supaya dimaafkan, diterima tobat kita harus berbuat seperti ini. Nah, jadi untuk hukum. Nah, tapi malaikat ini tidak. Kenapa? Malaikat itu tidak terlihat. Tidak terlihat. Sehingga nggak mungkin melakukan kesalahan. Nggak mungkin melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak dijadikan contoh untuk siapapun. Beda kalau para nabi, walaupun maksum tapi dijadikan contoh sehingga melakukan kesalahan yang itu dijadikan untuk adalah pelajaran. Nah, tapi malaikat nggak dijadikan pelajaran untuk siapapun, sehingga mereka nggak mungkin melanggar. Tidak mungkin melanggar. Nah, karena itu kita harus memuliakannya, mengagungkannya. Memuliakan dan mengagungkannya. Nah, sehingga kita diperintahkan untuk merenungi ayat Al-Quran. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Lahu wa man indahu, dan makhluk yang ada pada Allah, sisi Allah, di sisi Allah. Yaitu yang dimaksud adalah al-malaika, malaikat. Jadi sebelumnya ayat itu disebutkan walahu man fis samawati wal ardh. Allah itu punya makhluk, punya hamba, punya malaikat, baik itu di langit maupun di bumi. Wa man indahu, dan Allah ada makhluk-makhluk yang pada di sisinya. Siapa? Al-malaikah, para malaikat. Yang mana para malaikat itu la yastakbiruna an ibadatihi. La yastakbiruna an ibadati, ay la ya'nafuna an ibadatihi wa la yata'azzamuna anha. Mereka itu tidak pernah sombong, tidak pernah bosan daripada ibadah kepada Allah. Kalau kita kan ada bosannya. Sudah menjalankan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, muncul bosan, muncul kejenuhan. Nah, makanya kita diingatkan oleh para ulama, hati-hati dengan kebosanan. Awas
Karena itu bisa membuat kalian meninggalkan kebaikan. Bosan membaca Al-Quran, bosan berzikir, bosan mencari ilmu, kita akan meninggalkannya. Nah, karena itu diingatkan, awas, hati-hati. Lah para malaikat tidak pernah bosan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah merasa hebat. Walaupun mereka terus melakukan ibadah, wala yastahsirun, tidak pernah payah, merasa payah, capek. Capek daripada ibadah, enggak benar mereka. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka itu selalu bertasbih kepada Allah. Siang malamnya bertasbih kepada Allah. La yafturun. La yafturun, la yatufun. Tidak pernah apa? Merasa capek, lemes. Payah, enggak benar. Siang malamnya. Sehingga dikatakan oleh Imam Ka'bul Ahbar, at-tasbih lahum kan nafasi li bani Adam. Tasbihnya para malaikat itu seperti nafasnya manusia. Seperti nafasnya manusia. Tasbihnya mereka enggak berhenti. Seperti nafas kita. Kita nafas masa berhenti? Enggak berhenti kita nafas. Seperti itu tasbihnya para malaikat. Tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan. Lah malaikat ini banyak, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah. Dan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atatis sama wa huqqala an ta'ita ma fiha mawdi'un arba'a asabi' illa wa fi malak sajid lillahi ta'ala. Katanya Nabi, tidak ada satu tempat 4 jari kecuali ada di situ malaikat. Bukan 1 jengkal, 2 jengkal, 4 jari. Kecuali di situ ada malaikat. Malaikat yang lagi apa? Lagi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun tempat lebih daripada 4 jari kecuali di situ ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah malaikat ini dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan untuk apa? Beribadah kepadanya, khidmah, melayaninya. Ini menunjukkan kepada kita ketika seseorang itu dikasih oleh Allah kemuliaan, mengabdi kepadanya dengan segala bentuknya, caranya, ini adalah orang yang mulia. Ulama al-amilun, para ulama al-amilun mengabdi kepada Allah dengan apa? Mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu dari tempat ke tempat, dari cara menyampaikan ke cara yang menyampaikan yang mereka dimuliakan oleh Allah dengan apa? Mengabdi kepadanya lewat ilmu. Orang yang kaya, dermawan, kemudian dia sedekah sana, sedekah sini, nyumbang masjid sana, musholla sini, madrasah ini dan lain sebagainya. Ini Allah muliakan dia. Dengan apa? Dengan hartanya. Malaikat juga gitu, dimuliakan oleh Allah. Dengan apa? Dengan ketaatannya, pengabdiannya, dan juga dengan khidmahnya. Orang yang khidmah itu adalah orang yang mulia. Seperti para sahabat. Para sahabat khidmah kepada Nabi. Mulia apa enggak para sahabat? Mulia. Sehingga disebutkan oleh Allah mereka dalam ayat Al-Quran. Kenapa? Kemuliaan mereka diantaranya lewat khidmah kepada Nabi. Gak ada orang yang khidmah itu gak mulia, gak ada. Tidak akan pernah ditemukan orang khidmah gak mulia, kecuali kalau khidmahnya mau nyuri. Nyuri apapun, bukan hanya nyuri barang dan sebagainya. Ada orang khidmah mau nyuri apa? Mau nyuri simpatinya orang. Ini nggak akan mungkin beruntung. Banyak tokoh-tokoh terkenal itu ada orang-orang, oknum-oknum yang datang kepada mereka khidmah, dampingi. Nanti kalau ke sana
Kalau dia yang datang, dia yang ya ini dan itu, ada oknum-oknum, tapi hanya nyari simpatinya orang. Setelah ia dapatkan, dia akan meninggalkan. Dia anggap akan berhasil, enggak, lengser jatuh. Lengser jatuh banyak. Tapi kalau yang khidmah, benar-benar khidmah, ini akan berhasil. Akan berhasil. Malaikat itu dimuliakan oleh Allah, Pak, selain bi ibadatihi wa khidmatihi, dan dengan khidmahnya. Wa asamahum min mukhalafatih, dan Allah lindungi para malaikat itu dari apa? Pelanggaran kepadanya. Jadi di backlist, para malaikat itu tidak dapat melanggar perintah-perintahnya Allah, nggak bisa melanggar. Bukan nggak mau, nggak bisa, tidak bisa melanggar. Lah, cukup dengan ini kemuliaan, keistimewaan untuk para malaikat. Kita muliakan, kita agungkan para malaikat, diantaranya juga karena mereka lah yang menjadi perantara Allah dengan para nabi. Sehingga perantara itu harus kita muliakan, karena yang menyampaikan kepada kita tanpa adanya perantara nggak bisa menyampaikan kepada kita. Karena itu kita harus memuliakan para malaikat, karena mereka menjadi perantara antara Allah dengan para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa memuliakan semua apa yang semestinya kita muliakan, mengagungkan semua apa yang mestinya kita agungkan, seperti yang diajarkan oleh para ulama dari Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.